warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita dari Sahih Bukhari. Dan kita kalau tidak salah ada di hadis yang ke 655 kalau tidak salah ya, 655 tentang keutamaan orang yang jaraknya jauh dari masjid. Itu yang terakhir ya. Jadi waktu itu ada satu kaum ya, namanya Bani Salamah. Itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Lalu karena mereka berasumsi bahwa kayaknya paling dekat dengan masjid itu bagus, minta izin ke Rasulullah SAW. Mereka akhirnya datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk bisa mendirikan rumah dan bermukim di dekat masjid gitu. Itu ceritanya. Lalu Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. Fakariha Rasulullah SAW, Rasul tidak menyukai hal itu dan mengatakan bahwa ala tahtasibuna atharakum, tidakkah kalian tertarik dengan pahala yang banyak ketika jarak kalian itu jauh dari masjid ya, karena setiap langkahnya itu dihitung dengan kebaikan ya, dengan kebaikan yang sangat banyak ya, daripada kalian pindah rumah ke sini, mendingan biarkan rumah kalian jauh di sana, tetapi dihitunglah setiap langkahnya. Karena setiap langkah menuju masjid itu Allah angkat derajat, Allah hapus dosa, Allah berikan pahalanya. Allah angkat derajat, Allah hapus dosa, Allah berikan pahalanya 10 kali lipat. Berarti berapa tuh pahalanya? Semakin jauh ke masjid, kata Rasul, itu semakin banyak pahalanya. Wa a'dhamun nasi ajran, orang yang paling azim, yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh, ab'aduhum mamsyan, paling jauh jaraknya, langkahnya menuju masjid. Jadi jangan berkecil hati yang jauh, justru itu yang afdal karena langkahnya paling banyak. Bahkan yang dekat pun kalau bisa muter jalannya supaya jauh, muter ke sana. Oh iya. Gitu. Kalau mencari pahala ke sana ke Cangkuang gitu. Jadi biar langkahnya banyak. Makanya Rasul setiap ke masjid, kata Rasul, ikhtalifu, berbeda jalur lah kalau ke masjid supaya langkahnya lebih banyak. Jadi kalau Rasul berangkatnya dari jalan gang A, pulangnya itu gang B, berangkatnya gang B, pulangnya gang A, supaya ada jejak saksi kebaikan kita saat melangkah. Saksi itu kan seluruh bumi yang kita pijak itu yang digunakan untuk sholat, itu seluruhnya menjadi saksi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak langkah dan pahala. Karena setiap langkah itu Allah angkat derajat, Allah hapus dosa, Allah berikan pahalanya. Angkat derajat, hapus dosa, berikan pahalanya. Jadi itu keberkahan orang yang berada lebih jauh tempatnya dari masjid. Ya, itu terakhir kita bahas hadis yang seperti itu. Sebentar dulu, ini soal langkah saya bertanya supaya jelas, langkah apa jarak ya? Langkah. Saya hitung dengan Pandoyo. Pandoyo itu keluar 1 langkah naik motor, sini 2 langkah. Saya mungkin lebih dari 10 langkah gitu ya. Pandoyo kan cuma 4 langkah. Langkah apa jarak?
Nah, kalau pakai kendaraan dihitungnya tuh RPM aja. Jadi malaikatnya ngitung RPM aja. Jadi tetap ada catatannya ya. Langkah dengan kendaraan, karena kendaraan itu pengorbanannya ada di apa namanya? Ada di pengorbanan harta juga, ada bensin, perjuangan, bensin dan segala macam itu kan kendaraan itu dihitung semua. Jadi kalau kita melangkah dengan kaki dihitungnya langkah kaki, kalau dengan kendaraan itu RPM. Dihitung memang itu RPM berapa gitu kan. Sepeda juga sama, sepeda satu putaran itu satu langkah, satu putaran satu langkah. Tapi khusus untuk sholat Jumat memang beda. Jumat itu dianjurkan sangatnya itu jalan kaki. Gitu. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang di hari Jumat mandi junub, persiapan Jumat itu standarnya mandi junub, man ghusala wa ightasal, mandi junub, kemudian siap-siap menuju masjid, berangkat lebih awal dan lalu mencari tempat paling dekat dengan imam dan tidak melakukan lago, walam yulgi, walam yalgo, tidak perbuatan lago, tidak membuat orang lain lago juga. Standar lago itu apa? Lago itu man masal hasad faqad lago. Barang siapa yang mainin batu kerikil itu termasuk lago. Mainin batu kerikil itu masuk lago, apalagi main lebih dari kerikil. Main HP, main kopiah diputer-puter dulu. Tasbih diuyak-uyak itu lago maksudnya. Kalau sudah begitu nilai Jumatnya tidak ada. Bahkan mengatakan kepada temannya, "Hei diam," itu juga lago. Karena yang berhak mengatakan itu hanya imam di atas mimbar. Imam berkuasa, kamu pindah sana, kamu maju, kamu gerak, kamu geser, isi yang kosong, itu imam yang berhak seperti itu. Kadang disiasatinya oleh DKM sebelum imam khatib naik mimbar gitu. Nah, barang siapa yang di pagi hari mandi junub, kemudian berangkat ke masjid, wa masya walam yarkab, berjalan tidak berkendara. Itu hadisnya jelas, di spesifikkan jelas itu, spesifik. Wa masya walam yarkab, berjalan dan tidak berkendara. Apa kata Nabi SAW? Falahu ajru sanah, fa inna fi kulli khutwatihi ajru sanah. Untuk setiap langkahnya itu dapat pahala, nilainya itu 1 tahun. Pahala apa? Siyamiha wa qiyamiha. Pahala berpuasanya, pahala tahajudnya. Jadi orang yang berangkat ke masjid itu setiap langkahnya itu selama dia tidak berkendara dihitung setiap 1 langkahnya pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun tahajud. Setiap langkah. Kalau kita ke masjid 10 langkah berarti seperti kita 10 tahun tahajud, 10 tahun puasa. Kalau kita 20 langkah berarti 20 tahun puasa, 20 tahun tahajud. Tadi urutannya SOP-nya mandi junub, kemudian berangkat ke masjid, dekat dengan imam, mendengarkan, memperhatikan, tidak berbuat lagun, tidak berbuat hal-hal yang sifatnya lagun gitu, yang mengurangi kekhusyuan kekhidmatan sholat Jumat. Ini juga dalil bahwa yang namanya sesuatu dianggap oleh kita biasa sunnah Rasul itu sebenarnya afdalnya itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah di pagi Jumat. Yang kita anggap sunnah Rasul tuh, yang benar bu pagi Jumat yang benar. Kalau yang malam Jumat mah itu masuknya dalil umum saja. Memang kalau mau silahkan gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang disebut dengan afdalnya sunnah Rasul yang kita maksudkan itu pasangan suami istri itu di pagi hari Jumat jam 8-an lah. Tujuannya apa? Biar Jumatnya segar. Jadi sudah dia hasratnya sudah dia limpahkan, kemudian mandi segar, lalu ngopi sedikit begitu, teh manis sedikit, berangkat ke masjid, waduh seger. Ya tunggu dikit, dilanya menyiapkan lah sedikit begitu. Jadi dari pagi sudah siap, fisik raganya itu sudah siap begitu, fisik jiwa raganya sudah siap. Cuman masalahnya kita kan susah karena orang Jumat pagi kan dinas kerja kan susah. Yang maksud mandi junub di sini itu maksudnya mandi standar junub. Bukan karena sudah. Ibnu Qayyim menafsirkannya karena sudah junub. Karena ada riwayat lain bukan hanya mandi junub tapi man ghasala wa ightasal. Barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub. Jadi dari membuat istrinya mandi junub, ulama menafsirkan yang dimaksud dengan afdalnya berjima bagi suami istri itu adalah di pagi hari Jumat tuh ini dalilnya.
Barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub, maka dia mendapatkan pahala tadi. Yang setiap langkahnya adalah dapat pahala 1 tahun penuh, ya, siyamiha waqtiyamiha. Salat malam Jumat, pagi Jumat. Namun susahnya di kita kan pagi Jumat itu aktivitas. Nah, kalau di tempat lain menyesuaikan, diliburkan Jumat kan begitu. Aman itu kan. Jadi ya diatur-atur lah. Kalaupun tidak mendapatkan itunya ya nggak apa-apa, dari mandinya saja kita hitungnya. Barang siapa yang mandinya standar mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid paling awal, lalu dekat dengan imam, kemudian tidak berbuat yang lalai, bagi dia adalah pahala 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa. Di situ disebutkan wa masya walam yarkab, berjalan dan tidak mengendarai kendaraan. Itu afdaliyah berangkat Jumat dengan persiapan. Jadi dinilai oleh Allah itu persiapannya, dia dari jam 9 jam 10 udah persiapan gitu kan. Datang ke masjid dengan dalam khusyuk dan fokus. Dan kalau khotib sedang khutbah itu usahakan menatap khotib. Lihat begini dia. Kalau ini pasti tidur khotibnya. Dan khutbah Jumat itu termasuk obat insomnia. Betul. Orang kalau susah tidur dimanapun, coba bawa ke khutbah Jumat, tibra itu. Ini ada pengakuan seorang pebisnis lah, kontraktor gitu ya di Tasik itu, bilang ke saya, Ustaz, saya pernah 3 hari 3 malam tidak tidur. Saya mencari solusi gimana bisa tidur itu, nggak mempan ya, nggak apa-apa tuh nggak mempan, resep-resep nggak mempan. Akhirnya dia karena dulunya nggak menyukai sholat, belum suka sholat, coba dia datang ke masjid pas hari Jumat, ikutan aja lah gitu. Tadinya nggak suka dia sholat, tiba-tiba tibra pas khutbah itu. Dia akhirnya berkesimpulan, memang khutbah Jumat itu obat insomnia, obat tidak bisa tidur tuh khutbah Jumat. Karena di sana ada ketenangan, ada kesyahduan, ada suasana yang berbeda dengan yang biasanya. Dia tibra, asal dipependek. Nah, kita mah tidak melihat sisi itu ya, tetapi khutbah Jumat itu memang bagusnya itu menatap khotib. Karena dia bagian dari rukun juga kan, bagian dari rukun. Ada yang mengatakan pengganti 2 rakaat lainnya. Kenapa Jumat 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya diganti dengan khutbah. Makanya khutbahnya harus khidmat harus khusyuk, fokus gitu. Kalau sekali kita tungkul itu selamanya sampai akhir itu akan tungkul. Tapi kalau kita menatap, insya Allah nggak tungkul. Menatap khotib sedang berbicara, sedang berkhutbah. Kalau kita nundutan tungkul biasanya lanjut sampai akhir. Pas bangun marah-marah. Kenapa Masjid Al-Kausar mah Jumatan tuh nggak pakai khutbah? Langsung sholat. Padahal dia tuh yang bangunnya pas itu, pas mau sholat. Ada kan ceritanya itu orang Jumatan tiba-tiba dia tuh tidur, dibangunin pas sholat. Setelah sholat dia marah-marah. Di sini mah khutbahnya nggak sah, karena langsung sholat Jumatannya. Padahal dia mati berah khutbahnya dari salam sampai salam berikutnya nggak menyaksikan, nggak ikut gitu. Taunya sholat aja. Akhirnya dia marah-marah. Di sini sholat Jumatnya cuma sholat nggak pakai khutbah, nggak pakai khutbah. Padahal itu adalah salah dia sendiri. Nah, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita kalau tempatnya jauh itu justru lebih afdol. Bahkan kalau bisa, kata Rasul, tidakkah kalian tertarik menghitung setiap langkah rumah kalian menuju masjid gitu? Dan itu dihitung oleh Rasulullah sebagai pahala yang banyak. Lalu hadis yang ke-658, karena 567-nya pernah kita bahas, tentang betapa Rasulullah SAW menginginkan umatnya ini selalu melakukan sholat berjamaah. Saking antusiasnya Rasul bahwa umat Islam harus berjamaah adalah ada dalam hadis sahih ini riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqin fil fajri minal fajri wal isya. Rasul bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la ta'uhuma walau habwan. Andaikan mereka tahu betapa besarnya pahala salat subuh dan isya berjamaah, mereka akan mendatangi masjid meskipun sambil merangkak, sambil ngesot. Andaikan tahu keutamaan berjamaah subuh dan berjamaah isya.
pasti mereka akan datang dengan merangkak. Namun karena tidak menyadari betapa hebatnya pahala dan keutamaan subuh dan isya berjamaah, mereka akhirnya malas-malasan. Ciri orang munafik adalah berat untuk melakukan sholat al-fajr dan sholat al-isya, subuh dan isya. Saking antusiasnya beliau sallallahu alaihi wasallam agar umatnya berjamaah, beliau pernah punya keinginan. Laqad hamamtu, aku punya keinginan agar menyuruh seseorang melakukan sholat, ya, satu orang azan, lalu satu orang menjadi imam, kemudian aku keliling bawa api untuk membakar rumah-rumah yang tidak datang ke masjid. Rasul pernah punya keinginan nyuruh orang azan, nyuruh orang sholat, dan beliau sendiri patroli bawa api untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau ke masjid. Hanya saja niat itu tidak pernah terlaksana. Jadi kalau ditanya, memang betul Rasul pernah ingin membakar rumah orang-orang? Pernah, tapi tidak terlaksana. Kalau kita melihatnya ini dalam kacamata perspektif hukum, ya itu namanya itu shock terapi. Shock terapi. Saking dahsyat dan kerasnya perintah berjamaah, Rasul itu hampir-hampir membakar rumah orang-orang supaya pada ke masjid. Mendingan dibakar daripada pada sholat di rumah. Tetapi Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Satu, karena sahabatnya memang tidak ada yang sholat di rumah. Kalau ada yang sholat di rumah berjamaah, itu tandanya dia ada sifatul munafikin, sehingga sholatnya di masjid semua gitu. Dan itu tidak pernah beliau lakukan sebagai shock terapi agar orang tidak berani, tidak macam-macam meninggalkan sholat berjamaah. Itu hadis yang ke-567. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ra'aituna ashab Rasulullah SAW. Aku pernah mengabsen seluruh sahabat Nabi, dan aku temukan yang tidak berjamaah ke masjid itu hanya orang munafik yang sudah disebutkan kemunafikannya secara nyata. Jadi beliau menyaksikan, beliau menjadi saksi hidup saat itu, menyaksikan, mengabsen setiap orang yang sholat, dan beliau berkesimpulan bahwa tidak ada yang tidak ke masjid kecuali orang yang sudah disebutkan sebagai orang yang munafik, jelas-jelas munafik. Ini peringatan buat kita, ya, dan disampaikan kepada yang lain. Jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang munafik gara-gara tidak mau sholat ke masjid. Lalu hadis yang ke-658, bahkan oleh Imam Ahmad lebih kuat lagi, orang yang nggak sholat itu jangan disolatin pas meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat fatwa dalam mazhabnya, yang tidak sholat tidak usah disolatin, karena waktu hidupnya aja dia nggak sholat, masa sudah mati disolatin? Logikanya jangan-jangan kalau dia ditanya dan jawab setelah matinya, Pak mau disolatin nggak? Enggak, Abi Matara. Jangan begitu jawabannya. Kalau sudah meninggal jangan-jangan ditanya begitu mah jawabnya, enggak Pak, tekedan dimakan Abi ada tara sholat Abi bios gitu. Mungkin begitu jawabannya. Makanya Muhammad berpendapat bahwa orang yang tidak sholat ketika meninggal dunia tidak usah disolatkan. Itu fatwa mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tidak, kita mazhab Imam Syafi'i, siapapun dia asal bersyahadat maka diperlakukan seperti layaknya jenazah seorang muslim, mau dia sholat mau dia tidak dan sebagainya. Karena Imam Ahmad berpedoman kepada hadis yang sangat jelas, yang sangat sharih. Beliau berpegang pada hadis bahwasanya al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah, bahwa yang membedakan kita orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Pembeda kita dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Pada siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Dengan berlandaskan hadis ini, Imam Ahmad berpendapat orang sholat tidak usah disolatkan ketika meninggal dunia, karena dia kategorinya adalah orang kafir. Nah, dalam mazhab kita tidak demikian, Syafi'iyah tidak demikian, karena barang siapa yang asal dia syahadat, udah dia muslim. Walau meskipun dia berdosa besar dengan meninggalkan sholat. Ala kulli hal, urusan meninggalkan sholat itu besar sekali, berat sekali, jangan sampai kita meninggalkannya. Hadis yang ke-658 ini hadis tentang batasan berjamaah itu berapa orang. Ya. Batasan berjamaah itu adalah 2 orang.
Dari Abi Kilabah dari Malik bin Al-Huwairis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza hadaratis salatu fa'adzina wa aqima summa liya'ummakuma akbarukuma." Jika waktu salat telah tiba, maka adzanlah seorang di antara kalian, lalu salatlah satu orang menjadi imam di antara kalian. Ini jadi dalil bahwa yang namanya salat berjamaah itu minimal ada 2 orang. Itu disebut berjamaah. Itu sudah disebut berjamaah. Nah, kalau Jumatan, Imam Abu Hanifah berpendapat 2 orang cukup Jumatan. Kalau Imam Syafi'i enggak, 40 orang harus batasannya. Jadi kalau ada satu tempat, misalkan di lagi camping ya, atau lagi acara di perjalanan atau lain sebagainya, kita mau Jumatan, itu asal ada 2 orang, satu khatib, satunya makmum, sudah sah Jumatan. Itu dalam fikih Abu Hanifah. Tapi fikih Syafi'i enggak, minimal 40 orang Jumatan itu. Tidak ada 40, tidak sah masjid itu menegakkan sholat Jumat. Pendapat mazhab lain enggak, seadanya aja, yang penting minimal 2 orang. Begitu. Jadi makanya ketika zaman Covid itu kan ada yang sholat di ruang kelas, ada yang Jumatan itu di rumah dengan anak-anaknya yang laki-laki, itu sah. Itu sah. Jadi karena batasan Jumat itu 2 orang cukup, terutama pada kondisi yang khusus seperti itu. Afdolnya kita tetap menggunakan mazhab yang masyhur, mazhab Syafi'iyah, bahwasanya Jumat itu minimal ada 40 orang. Berikutnya adalah hadis yang ke-659. Ini tentang barang siapa yang duduk di masjid menunggu waktu sholat, maka dia dihitung sholat dan dihitung sebagai orang yang beriktikaf di masjid. Setiap detiknya itu dihitung sedang sholat. Ini pernah kita bahas, tapi kita terulang lagi hadisnya di tema ini. Rasul SAW bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum." Para malaikat bersolawat kepada seseorang di antara kalian selama dia ada di tempat sholatnya. Malam yuhdis, selama dia tidak merubah niatnya, artinya pergi meninggalkan tempat itu atau melakukan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, dengan sholat. Apa doa malaikat kepada orang tersebut? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini. Jadi orang yang duduk di masjid menunggu sholat berikutnya dari sholat yang tadi baru dilakukan, itu dia dihitung sedang sholat. Jadi kalau kita duduk 1 jam dari maghrib ke isya, itu 1 jamnya dihitung sedang sholat. Dan malaikat terus-terusan tanpa henti mengucap doa, Allahumma gfirlahu, doa malaikat itu ijabah. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berdosa lisannya. Malaikat itu lisannya tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat dosa. Maka doa malaikat itu mustajab, ijabah. Kita duduk 1 jam di masjid ba'da maghrib, atau mungkin ba'da zuhur, ataupun ba'da asar, menunggu begitu, itu dihitung sedang sholat sampai dia meninggalkan tempat itu, sampai dia keluar dari konteks menunggu sholat itu. Jadi sangat berbahagialah orang yang senantiasa menunggu sholat berikutnya dari sholat yang baru saja dilakukan. Para malaikat bersolawat kepada seorang di antara kalian, maksudnya berdoa begitu, selama dia ada di tempat sholatnya, artinya selama dia belum keluar atau meninggalkan tempat itu. Dan doa para malaikat adalah Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholat. Dan seseorang dihitung sedang sholat selama dia menunggu waktu sholat. Tahbisuhu la yamnahu an yanqaliba ila ahli illa sholat. Kalaupun pulang ke rumah dulu, tujuannya juga untuk sholat gitu. Nah itu dihitung sedang sholat. Di masjid 1 jam. Kalaupun pulang dulu tapi tujuannya untuk kembali lagi, itu dihitung sedang sholat. Kita duduk di masjid menunggu waktu isya 1 jam, dihitung sholat. Kalaupun pulang dulu mungkin ngambil air minum, atau mungkin ngambil kopi, mungkin ngambil Quran atau lain sebagainya. Tapi untuk balik lagi itu dihitung sedang sholat. Maka mudah-mudahan ya orang-orang yang bersabar menunggu waktu sholat itu dihitung dan diodoakan oleh para malaikat sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Maka para ulama kadang sholat subuh itu pakai wudhu sholat isya. Imam Abu Hanifah sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Maksudnya bukan nggak batal, bukan, tapi setiap batal mentah jadi wudhunya.
Beliau sholat isya, kemudian menunggu sampai subuh itu dengan menulis, dengan qiyamul lail, tahajud, dengan witir, dengan segala macam baca Quran, terutama menulis buku karena beliau adalah orang yang alim, yang sangat berilmu dalam ilmu agama, dan beliau adalah imam yang paling senior dalam hal mazhab fikih. Itu beliau sholat subuhnya itu menggunakan wudunya sholat isya. Bukan berarti tidak batal, agak manusiawi orang kalau nggak batal. Maksudnya adalah bahwa beliau senantiasa setiap batal itu berwudu kembali, dan wudu itu fadilahnya besar sekali. Ya. Kemarin kita bahas orang yang wudu dan memperbagus wudunya, ini mohon diperhatikan jadi motivasi buat kita. Orang yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian membaca doa wudu, maka baginya dibukakan 8 pintu surga. Ya. Dibukakan 8 pintu surga. Doa wudunya mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi syahadatnya bukan syahadat yang biasa kita ucapkan, tapi ada tambahannya. Bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, bukan itu. Tapi yang ada wahdahu la syarikalahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang setelah wudu dan wudunya bagus, dia baca doa itu, dibukakan baginya 8 pintu surga. Min ayyiha sya'a, dari pintu manapun dia inginkan, dia diperbolehkan masuk. Padahal orang akan masuk surga sesuai dengan kualifikasi amalnya. Orang itu masuk surga sesuai dengan kualifikasi amalnya. Maka surga punya 8 pintu. Dalam hadis Bukhari Muslim, pintu surga itu ada 8. Satu namanya babus sholat, pintu sholat, khusus untuk ahli sholat, yang sholat sunnahnya rajin. Ada babus siyam, pintu puasa, yang puasa sunnahnya rajin. Kalau puasa wajib mah penggugur kewajiban. Ada pintu jihad yang memang amalnya jihad. Lalu ada pintu sedekah yang memang amalan utamanya sedekah. Orang akan masuk ke pintu itu. Yang keempat, yang kelima, ada pintu taubat. Ahli taubat masuk surga lewat pintu taubat. Ada babul mutawakilin, pintu tawakal. Ahli tawakal yang berserah diri kepada Allah akan masuk surga lewat pintu tawakal. Yang keenam. Yang ketujuh, ada babu kamil ghaib. Ada pintu khusus untuk orang yang sabar menahan amarah. Yang kedelapan terakhir, ada pintu yang namanya babu dzikri. Orang akan masuk surga melalui pintu zikir kalau dia ahli zikir. Dan zikir yang utama sudah pernah kita sampaikan. Kalau pagi ada 4 paketnya, zikir pagi. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, dia itu mendapatkan pahala seperti orang puasa 20 bulan berturut-turut. Dari mana dalilnya? Karena bunyi hadisnya begini, barang siapa yang membaca setiap pagi 100 kali la ilaha illallah wa la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia seperti membebaskan 10 budak sahaya. Dan 1 budak sahaya itu nilainya dalam Islam setara dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Dari mana dalilnya? Dari kifarat orang yang batal puasa gara-gara jima. Kata Rasul, bebasin budak. Oh enggak punya ya Rasul, udah 2 bulan puasa kamu berturut-turut, enggak sanggup ya Rasul, orang kemarin sebulan aja jebol. Ya udah, sedekah kamu, kasih makan 60 pakai miskin. Oh moro-moro ya Rasul, sama dina teh abdi nu pangaripulna. Ya udah, ambil korma bagikan sama keluargamu. Akhirnya batal puasanya batal, disanksi terjadi, diberi korma. Subhanallah. Ya, bagaimana Rasul itu selalu ada solusi hukum setiap permasalahan sahabat, permasalahan umatnya. Maka barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mendapat pahala seperti puasa 10 bulan berturut-turut. Tahun boroni 10 bulan, sebulan puasa 1000. Ini 10 bulan berturut-turut. Bukan hanya itu, diangkat 100 derajat, dihapus 100 dosa, dan diberikan pahala yang 10 kali lipatnya.
Serta kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang lebih afdol dari orang tersebut kecuali orang itu membaca lebih banyak dari yang dia baca. Jadi orang yang membaca zikir la ilaha illallah syarikalah itu hanya akan dikalahkan oleh orang yang membaca lebih banyak dari dia. Tapi kenyataannya kita malas membaca itu. Malas karena ya mungkin aktivitas ya. Sudah harus berangkat kerja sibuk-sibuk, harus sudah berangkat siapin keperluan anak, keperluan keluarga dan sebagainya. Jadi terlupakan. Gimana solusinya? Solusinya dibaca zikirnya ketika di kendaraan, di motor baca itu, ya, di mobil baca itu, supaya menjadi amalan yang kita andalkan setiap hari. Lalu paket kedua adalah sholawat 100 kali. Ya, barang siapa yang bersolawat 100 kali dalam sehari itu wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Tabungan kita itu sholawat itu. Ya kalau kita perhatikan Pak, untuk mendekat dengan Rasul itu hal yang bukan hal mudah. Sekarang aja mendekati keturunannya di sekitar jutaan umat itu susah sekali. Mendekati keturunan beliau itu jutaan umat berkerumun di situ, kita nggak bisa mendekati. Apalagi dengan baginda Rasulullah SAW nanti kepada masyarakat akan ada miliaran orang yang berjejal di sekitar Rasulullah SAW. Maka jaminan kita punya tiket dekat dengan Rasul ya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Minimal 100 sehari. Mau 1000 tafadhol, mau 2000, 3000, 10.000 silakan. Itu modal kita dapat meraih dan juga berjumpa, diizinkan berjumpa bertemu dengan Rasulullah SAW. Sholawat 100 kali minimal. Terutama hari Jumat. Aksiru ala min sholati yaumul Jumat. Perbanyak kepadaku salat hari Jumat karena sholawat itu sampai kepadaku. Dalam hadis lain riwayat Tabrani disebutkan bahwa Allah itu punya malaikat khusus menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah dan menyampaikan jawabannya. Karena setiap salawat kita itu sampai kepada beliau dan beliau membalasnya. Kita bersalawat, kita bersalam kepada beliau, beliau itu mendengar, mengetahui dan membalasnya. Malaikat yang menyampaikan, hanya saja kita tidak dapat menangkap balasan dari malaikat tersebut karena indera kita yang terbatas. Tapi setiap salawat ada harganya. Setiap salawat itu sampai kepada beliau. Ada malaikat khusus yang tugasnya menyampaikan dan juga membalas salawat-salawat kita dari Rasulullah SAW. Maka jangan kedul salawat. Jangan kedul salawat. Minimal 100, maksimal tidak ada jumlahnya, tidak ada batasnya. Setelah salawat adalah istighfar 100. Lalu yang terakhir subhanallah wa bihamdi. Itu juga tabungan buat akhirat kita. Selain menggugurkan dosa, itu juga tabungan. Barang siapa yang membaca 1 kali subhanallah wa bihamdi, Allah hapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu hadis sahih riwayat Tirmizi. Silakan buka dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, Allah hapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ai buih teh busa, busa teh di lautan teh tidak terhitung. Coba Pangandaran, tinggali busa laut tina ombak, maka itu. Candi di Laut Jawa, candi samudra sadunia. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, pahala dunianya itu dihapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Pahala akhiratnya subhanallah wa bihamdi itu adalah memberatkan timbangan mizan kita saat kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di depan kita nanti ada timbangan, timbangannya fisik. Timbangannya fisik, ada bentuknya, ada wujudnya. Karena itu makhluk Allah. Ada bentuknya. Nanti kita dihadapkan di sini, ditimbang. Kita melihat berat kemana itu timbangan. Bukan timbangan gaib yang tidak ada wujudnya lalu diputuskan. Enggak, kita melihat timbangan itu. Di depan kita ada timbangan mizan, mizan hakiki, mizan sebenarnya, hakikat itu, bukan apa namanya maknawi, bukan majas, bukan kias, memang benar ada makhluknya, ada timbangan. Kita ditimbang di situ. Nah, yang memberatkan timbangan kita itu adalah subhanallah wa bihamdi. Dalam hadis sahih demikian, 2 kata yang sederhana tetapi berat sekali di mizan, ringan di lisan, berat di mizan dan sangat Allah cintai. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi.
bihamdi subhanallahil azim. Berat timbangan kita di situ. Jadi orang yang menyebut tadi setengah detik subhanallah bihamdi subhanallahil azim sedang menabung untuk timbangannya di akhirat. Jangan kedua lisan kita dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berat timbangan kita di sana. Itu 4 paket zikir pagi kita. La ilaha illallah wa syarikalah sampai akhir, lalu sholawat 100 istighfar, yang terakhir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam berzikir. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat, dia dihitung sedang sholat, dan malaikat terus-terusan tusolli alaih, bersolawat kepada orang itu. Maksudnya mendoakan orang tersebut dengan doa yang sangat kita butuhkan. Apa itu? Doa maghfirah, ampunan, dan doa rahmat, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadis yang ke-660, ini biasa kita bahas tapi ini menjadi motivasi buat kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang, yuziluhumullah, Allah akan berikan naungan di hari yang tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Di hari kiamat. Saat orang mandi dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya satu kepala, ada yang keringatnya satu pipi, ada yang satu badan. Semua orang itu nanti bermandikan keringat, ngoprot, karena matahari didekatkan hanya sekitar 1 mil jaraknya dari kita. Orang kepanasan semua. Jangankan 1 mil, 150 juta kilometer jauhnya dari kita sudah panas begini. 150 juta kilometer panasnya sudah segini. Nanti hari kiamat matahari didekatkan 1 mil saja, sekitar 1,5 kilometer. Bagaimana coba kita bayangkan terbakarnya kita saat di hari yang berat itu. Tapi Allah kecualikan, melalui lisan Rasulnya Allah kecualikan. Ada 7 orang yang nanti Allah kasih naungan, di mana hari itu tidak ada naungan yang dapat kita menyelamatkan kita kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil pahalanya sangat besar. Sebagaimana pemimpin yang zalim pahalanya dosanya sangat besar. Ada dosa yang Allah lipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Ada 3 orang yang Allah lipat gandakan dosanya berkali lipat. Yang pertama penguasa zalim, malikun zalim. Dosanya dilipat gandakan lebih dari yang lain. Yang kedua adalah syaikhun zanin, orang tua tapi suka berzina. Itu dosanya dilipat-lipat gandakan. Beda dengan yang lain. Ainung orang macam paribasa, ya hanya juga anak muda. Tapi kalau udah orang tua masih berzina, itu dosanya dilipat-lipat gandakan. Yang ketiga, ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Miskin sombong, dosanya lipat-lipat ganda itu. Air benghar sombong mah ada lehengnya begitu. Dia mungkin sombong dengan kekayaannya. Orang miskin sombong, itu dosanya dilipat-lipat gandakan. Waliyadzubillah. Pemimpin yang zalim, yang kedua adalah orang tua yang berzina, yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Itu dosanya Allah lipat gandakan dari yang lain. Makanya kalau miskin jangan sombong. Jangan sombong, karena itu dosanya lebih gede ternyata daripada orang kaya yang sombong. Orang kaya ada alasan dia sombong. Orang miskin apa yang dia sombong? Berat makanya kalau sudah miskin jangan sombong. Dosanya gede. Orang miskin sombong dosanya gede. Jika nu jelema goreng butut tapi gayanya sama kita, itu mungkin gitu kalau kita kiaskan gitu ya. Hari nu kasep mah rada peteng rada lumayan gitu. Kasep sombong rada mending. Ya butut sombong tak eta. Atau butut balaga. Nah itu dilipat gandakan dosanya. Harusnya mah dengan kekurangannya itu dia bersyukur dan banyak ibadah kepada Allah gitu. Ini mah enggak, dengan kekurangannya malah dia tambah mungkar dan takabur. Nah itu Allah murka sekali sama orang itu. Pemuda berzina Allah murka, tapi kalau orang tua yang berzina murkanya melebihi jauh daripada murkanya Allah pada pemuda yang berzina. Kalau ada masyarakat zalim Allah murka, tetapi kalau pemimpinnya yang zalim karena dia punya kekuasaan harusnya adil, Allah murkanya lebih berlipat-lipat ganda daripada rakyatnya yang zalim.
Untung saja di hadisnya itu malikun zolim, raja yang zolim. Jadi sifatnya umum. Raja yang zalim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita dari dosa yang besar itu. Amin. Yang 7 golongan yang Allah akan lindungi nanti saat matahari 1 mil dari kepala kita membakar tubuh kita, ada 7 orang. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu dapat naungan dari Allah SWT. Yang mudanya itu tumbuh dalam ilmu, dalam ibadah, dalam kesalehan, dalam ketaatan, dia mendapat privilege sebagai orang yang dapat naungan nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mudah-mudahan dia orang mana? Dan orang yang hatinya terpaut terus nyangkut ke masjid. Jadi muntah ke masjidnya gering orang bagaimana? Karena biasa di masjid terus, teka masjidnya asen kurang. Nah orang yang sudah hatinya mamasjidan hatena itu adalah orang yang nanti dapat naungan Allah di hari yang matahari 1 kilometer dari kita. Hatena teh ka masjid apa? Muntah ke masjid asa gulang-gulisan, teu ka masjid rugi. Nah itu seperti itu. Jadi jangan lagi berpikir kita teh memang berjamaah wajib ya, memang dosa yang tidak berjamaah. Jangan begitu pikirnya. Kita butuh berjamaah, kita perlu pahala berjamaah. Karena satu orang mah belum tentu ibadah kita diterima. Belum malawangnya, belum tahusuna, belum pabalit jeung TV, pabalit jeung remote, yang kada haras segala macam. Tapi berjamaah mah kita diberi pahala besar karena kejamaahannya, karena kolektivitasnya. Itu ibadah kita diterima langsung oleh Allah. Sholat jamaahnya pasti diterima. Sholat berjamaah itu pasti diterima karena Allah melihat jamaahnya. Kalau sholat sendiri belum tentu. Jangan tuh di rumah malah kan segala macam. Belum lagi sholat ada telepon ada segala macam kan. Teleponnya tuh isinya teh nagih, bahaya. Sholatnya kayak mutan terus. Itulah untungnya berjamaah. Jadi bukan lagi memang dosa nggak bukan, tapi kita sangat memerlukan, sangat butuh yang namanya sholat berjamaah. Orang ketiga yang Allah jaga nanti di hari di mana matahari 1 kilometer dari kita 1 mil adalah orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Terpaut ke masjid itu sana sebagai ngangin kipas angin atau AC kan ibadah. Karena ada orang ke masjid itu ngangin di masjid. Daripada rudat di imam pas ya, bisa ke masjid cara antis gitu. Ayo ke masjid baiklah, sholat barengan wifi, nah itu udah sebenarnya itu. Tapi kalau sholat fokusnya nanti yang lain-lain dapat itu mah bonus namanya. Dalam hadis itu disebutkan itu namanya ziyadatu ziyadatu ta'ah. Bonus ketaatan itu bisa kita raih asal niat utamanya taat itu. Selain kita ke masjid banyak manfaat yang kita dapatkan, tapi niat utamanya tadi ketaatan dulu yang pertama. Lalu yang keempat orang yang dapat naungan saat matahari membakar kita nanti warajulani tahaba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kalau kita misalkan silaturahim ke teman kita memang gak ada niat lain kecuali niatnya memang karena Allah. Saya ingin ziarah ke teman saya, niatnya karena Allah, gak ada niat yang lain. Tidak ada niat pinjam 100, nggak ada. Zaman sekarang kan gitu, biar silaturahmi mulus pinjam dulu 100. Nah itu bukan motivasi kita bersaudara dalam Islam. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, itu termasuk orang yang dinaungi oleh naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kelima, ini yang paling berat bagi saya mah. Warajulun talabathum ra'atun dzatu mansabin wa jamal. Seorang pria berada di dalam tanda petik godaan syahwat wanita yang cantik dan terpandang. Sudah tidak ada lagi penghalang bagi dia. Tinggal dia dengan wanita itu. Tinggal pembukaan seperti bahasa dulu. Tetapi dia mengatakan inni akhahullah. Sorry bos, saya takut pada Allah.
Nah itu orang yang akan dijaga oleh Allah di hari yang tidak ada naungan penjagaan kecuali penjagaan Allah. Seorang laki-laki sudah di depan wanita yang cantik dan juga terhormat. Terhormat itu mungkin bisa selebritis, bisa pejabat, bisa orang kaya, bisa randa nuhnur dan sebagainya. Nuhnur dan lenjang dan segala rupa lah begitu, dengan segala macam aksesorisnya. Tapi dia mengatakan ini akhullah, sorry bos, saya hanya takut pada Allah. Ditinggalkan. Nah itu orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah saat orang tidak punya naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata para ulama hanya Yusuf yang bisa. Kalau sudah begitu teh jarang orang bisa. Sampai mengatakan hanya Yusuf yang bisa. Gitu. Karena berat. Rasul dalam hadis sahih pernah bersabda begini. Dan sahabat sampai heran karena Rasul memerintah kita kasih sedekahlah para pelacur, kasih sedekah para pencuri, kasih sedekah para orang kaya. Rasul sahabat heran, kok bisa kasih sedekah? Iya, kalau kamu kasih sedekah si pelacur itu minimal 1 malam dia libur dari melacurnya sehingga tidak menambah maksiatnya. Kenapa sedekah pada pencuri? Minimal 1 malam dia tidak ngebegal, perek ngebegalnya, itu mengurangi dosanya. Kenapa sedekah kepada orang kaya? Minimal jadi pelajaran supaya yang miskin saja bisa sedekah, apalagi dia orang kaya tidak bisa sedekah. Kenapa? Jadi ada sebuah hadis sahih yang menyatakan demikian, bahwa bahkan orang-orang seperti itu pun dikasih sedekah. Tujuannya bukan mau DP, bukan. Tujuannya itu supaya dia berhenti dari maksiatnya meskipun 1 malam. Membuat wanita pelacur tidak melacur 1 malam itu jauh lebih baik daripada membiarkan dia semalaman dia melacur. Membuat begal tidak maling 1 malam itu lebih baik daripada membiarkan dia ngabegal 1 peting. Nah itu makanya kita ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk memberi kepada mereka. Tujuannya bukan untuk apa-apa, sekedar untuk menyelamatkan dia supaya tidak terlalu banyak maksiatnya. Nah, berikutnya adalah yang keenam tadi ya, kita lanjut sedikit biar tuntas kan. Orang yang bersedekah tetapi menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan kepada orang lain. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Sampai Rasul kiaskan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan sedekahkan tangan kanan kepada orang lain. Itu sebuah kiasan karena kenyataannya tangan kiri ya pasti tahu apa perbuatan tangan kanan, tapi sebagai kias. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, yaitu orang yang selalu menangis di dalam kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut dengan dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan. Duduk sendiri, matanya nyucur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah, ini orang yang nanti dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesendirian menangis itu butuh kebersihan jiwa. Butuh kepasrahan diri. Menangis, ya Allah, dulu saya melakukan ini. Allah terima taubatnya, dia menangis karena Rasul bersabda, tangisan itu dari taubat. Tangisan itu termasuk taubat. Maka dialah orang yang nanti diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang Allah jaga. Minimalnya dari yang orang yang selalu hatinya terpaut ke masjid. 1 pemimpin adil, 2 adalah orang yang hatinya selalu di masjid, 3 adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, yang keempat adalah laki-laki yang saling mencinta karena Allah dan berpisah karena Allah, yang kelima adalah laki-laki yang di hadapan wanita cantik dan terhormat lalu dia mengatakan maaf, saya takut kepada Allah. Lalu yang keenam adalah orang yang sedekah dan sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh orang yang selalu menangis, matanya bercucur karena kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi mungkin itu ya. Introspeksi dalam kesendirian. Kalau yang menangis acting gimmick banyak,
Bisa itu para artis juga jagonya kalau itu mah. Tapi menangis dalam kesendirian, tidak ada acting-actingnya, itulah orang yang nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab wa taufiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka